Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan peta harta yang hidup. Di suatu pagi yang tenang di kota Baghdad, burung-burung berkicau riang, matahari bersinar cerah, dan Abu Nawas tertidur pulas di bawah pohon kurma sambil memeluk kendi air kosong. Ia baru saja semalam begadang karena berusaha membuktikan teori bahwa tikus tidak takut pada pantun. Baru saja ia bermimpi dikejar unta pembawa buku puisi. Datanglah seorang pengemis tua berlari dengan tergopoh-gopoh. Abu Nawas! Abu Nawas! Bangun! Ini darurat! Teriaknya sambil menjatuhkan diri di depan sang pujangga. Abu Nawas membuka satu mata dengan malas. Tolong jangan panik, Pak Tua. Apa yang terbakar kali ini? Dapurmu atau rumah tetanggamu? Bukan, ini soal harta karun, jawab si pengemis, napasnya terengah-engah. Kini Abu Nawas membuka kedua matanya. Oh, ini baru menarik. Kalau kau sedang berhalusinasi, aku mau ikutan. Si pengemis, yang ternyata bernama Bahlul, mengeluarkan sehelai kertas lusuh dari balik bajunya. Lihat ini. Aku menemukannya di bawah batu nisan di pekuburan tua. Ini peta harta karun kuno. Abu Nawas menatap kertas itu, melihat sebuah gambar kota Baghdad, dan sebuah tanda X merah di tengahnya. Tapi belum sempat ia berkomentar, tanda X itu berpindah sendiri ke arah lain. Abu Nawas melotot. Peta ini hidup. Setiap kali aku mau menggali, lokasinya pindah. Aku hampir gila. Abu Nawas, yang menganggap keanehan sebagai sarapan pagi, langsung setuju membantu. Tapi ingat, kalau harta ini kita temukan, aku mau setengah bagian, dan makan siang gratis seminggu penuh. Deal, jawab Bahlul mantap. Perburuan dimulai. Hari pertama, tanda X mengarah ke tengah pasar Baghdad. Mereka menggali di bawah tumpukan karung bawang, membuat marah para pedagang. Hari kedua, tanda X pindah ke bawah panggung pertunjukan sirkus keliling. Abu Nawas terjebak dalam pertunjukan badut dan hampir dijadikan manusia meriam. Hari ketiga, tanda X berpindah ke atas atap masjid. Mereka harus memanjat di malam hari dan malah disangka maling. Dan lucunya, setiap kali tempat itu sedang ramai atau penuh orang bergosip, tanda X muncul di sana. Aku rasa harta ini punya selera humor seperti aku, kata Abu Nawas sambil mengelap lumpur dari mukanya setelah gagal menggali di kandang unta. Bukan lucu. Ini kutukan, keluh Bahlul. Namun, otak Abu Nawas mulai bekerja. Ia menyusun catatan, kapan dan di mana peta berpindah. Ia mulai menemukan pola. Aku rasa, harta ini menjauh dari orang-orang serakah dan bergunjing. Ia hanya muncul di tempat yang bersih dari niat jahat. Mereka pun mencari jawaban di perpustakaan kuno. Setelah menyuap penjaga dengan 2 kurma dan pantun jenaka, mereka diperbolehkan masuk. Di sana, mereka menemukan tulisan tua di balik rak. Harta sejati hanya muncul di tempat kejujuran dan kebijaksanaan. Tempat yang bebas dari keserakahan dan kebohongan. Abu Nawas tersenyum lebar. Kupikir kita tak perlu mencari harta itu. Kita cukup menciptakan tempat yang pantas didatangi harta itu. Bahlul melongo. Maksudmu kita bangun rumah? Rumah yang isinya bukan orang, tapi nilai? Mereka pun mendirikan sebuah pondok sederhana di pinggiran kota. Tempat itu dibuka untuk siapa saja yang lapar, tak mampu,
atau hanya ingin mendengarkan cerita. Tidak ada yang boleh bergosip. Semua makanan gratis. Abu Nawas bahkan menempelkan tulisan besar di dinding. Dilarang keras menggosip, kecuali tentang diri sendiri. Masyarakat mulai berdatangan, dan yang ajaib, tanda X di peta berhenti bergerak. Ini dia, seru Abu Nawas. Dengan cangkul dan semangat, mereka menggali di bawah pondok, dan benar saja. Mereka menemukan peti tua penuh emas, permata, dan surat tua bertuliskan, "Untuk siapapun yang memilih berbagi daripada memiliki, inilah harta yang layak kau terima." Bahlul hampir menangis haru. Akhirnya, kita kaya, Abu Nawas. Tapi Abu Nawas hanya tertawa sambil memandangi anak-anak yang bermain di halaman pondok. Bahlul, harta sejati itu bukan yang kita gali, tapi yang kita bagikan. Tapi makan siang gratis tetap jalankan? Tentu. Kau masih utang 7 hari. Mereka tertawa bersama. Dan sejak saat itu, rumah kejujuran menjadi tempat paling ajaib di Baghdad. Tempat di mana harta bukan datang karena dicari, tapi karena layak diberikan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan batu bisa bicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, tampak seorang pria berjalan tergesa-gesa ke istana sambil membawa sebongkah batu besar. Bajunya lusuh, wajahnya penuh semangat, dan di balik matanya tersembunyi rencana yang penuh kelicikan. Pria itu adalah Qasim, seorang warga yang terkenal licik dan suka mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Qasim datang menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan wajah penuh percaya diri. "Wahai Baginda Raja," ujar Qasim, sambil meletakkan batu besar di hadapan singgasana. "Saya datang membawa penemuan luar biasa. Batu ini bisa bicara." Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, beberapa berbisik, dan sang raja mengerutkan dahi. "Batu bisa bicara?" tanya Baginda sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apa kau menganggap aku ini bodoh, Qasim?" "Tidak, tidak, Baginda," jawab Qasim cepat-cepat. "Batu ini hanya mau bicara kepada orang yang hatinya bersih dan pikirannya jernih. Dan batu ini bilang dia hanya akan berbicara jika Abu Nawas hadir." Raja Harun ar-Rasyid terdiam sejenak. Dia tahu Abu Nawas memang terkenal cerdik, namun juga gemar membuat ulah yang kadang membuatnya pusing 7 keliling. "Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga," perintahnya akhirnya. Seorang pengawal segera melesat pergi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati kerumunan orang mengelilingi batu besar. Raja memanggilnya dengan wajah penasaran. "Abu Nawas," kata Baginda, "pria ini mengatakan batu ini bisa bicara, dan hanya mau berbicara jika engkau ada. Aku ingin melihatnya langsung. Buktikan padaku." Abu Nawas mendekati batu itu, memperhatikannya, lalu menoleh ke Qasim. Ia mengangguk-angguk pelan, lalu duduk di hadapan batu dengan sangat serius. Ia memejamkan mata, meletakkan telapak tangan di atas batu, dan diam selama beberapa menit. Para menteri mulai bosan. Raja Harun mulai mengetuk-ngetuk tangan di lengan singgasana. Hingga akhirnya Abu Nawas membuka mata dan berkata dengan sangat serius, "Baginda, batu ini memang bisa bicara." Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Tapi yang dikatakannya sangat mengejutkan, lanjut Abu Nawas dengan nada penuh misteri.
Apa katanya? Tanya sang raja penuh penasaran. Abu Nawas menghela napas panjang dan berkata, ia bilang, dia sedang sakit perut karena semalam dipaksa makan sepatu Qasim. Seketika ruangan meledak oleh tawa. Para menteri sampai terpingkal-pingkal. Tapi raja tetap serius. Abu Nawas, jangan main-main. Apakah batu ini sungguh bisa bicara? Abu Nawas berdiri, lalu dengan nada penuh wibawa menjawab. Baginda, saya tidak pernah berkata batu ini sungguh bisa bicara. Yang bilang begitu adalah Qasim. Saya hanya bicara kepada batu seperti orang gila. Lalu saya mengarang jawaban sebagaimana orang waras menyikapi kegilaan. Raja tertawa keras mendengar jawaban itu. Lalu ia menoleh ke Qasim. Qasim, bagaimana kau bisa meyakini batu ini bicara? Qasim mulai gelisah. Ia mencoba mencari-cari alasan. Saya mendengarnya waktu malam. Batu ini berbisik, katanya dia ingin bertemu Baginda. Abu Nawas cepat menyela, kalau begitu, Baginda, perintahkan Qasim duduk bicara dengan batu ini selama 1 malam penuh. Jika batu itu tidak menjawab, maka Qasim harus dihukum karena telah membohongi raja. Raja tersenyum lebar. Itu ide yang bagus. Pengawal, siapkan ruangan untuk Qasim dan batu ini. Pastikan tidak ada yang mengganggu. Biarkan dia berbicara sampai puas. Malam pun tiba. Qasim dipaksa duduk di ruangan kosong bersama batu besar itu. Ia mencoba berbicara. Batu, ayo bicara, cepatlah, bilang apa saja. Batu itu tentu saja diam saja. Batu, kau ingin aku dibuang ke penjara, ya? Tetap tidak ada suara. Semalaman Qasim bicara sendiri, mengancam, membujuk, bahkan sampai menyanyikan lagu dangdut. Tapi batu itu tetap batu. Kaku dan tak bersuara. Keesokan paginya, Qasim keluar dengan mata panda, rambut acak-acakan, dan wajah putus asa. Ia menghadap raja sambil menunduk. Baginda, saya mengaku saya bohong, batu itu tidak bisa bicara. Raja menghela napas panjang. Kenapa kau berbohong, Qasim? Saya ingin terkenal, Baginda, dan berharap Baginda memberi saya hadiah. Raja mengangguk lalu memerintahkan. Kalau begitu, beri dia hadiah, seminggu penuh membersihkan batu-batu di halaman istana. Siapa tahu ada yang bisa bicara. Abu Nawas tertawa paling keras, sambil menepuk-nepuk bahu Qasim. Tenang saja, Qasim, kalau ada batu yang bicara, kabari aku. Aku kenalkan sama sandal yang bisa joget. Sejak kejadian itu, warga Baghdad punya pepatah baru. Jika batu bisa bicara, maka kebohongan pun akan jadi seni pertunjukan. Dan tentu saja, hanya Abu Nawas yang bisa membuat seni itu menjadi hiburan sekaligus pelajaran. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Sumur tanpa dasar. Pada suatu pagi yang cerah, ketika burung-burung berkicau riang dan para pedagang mulai membuka kiosnya, istana Baghdad digemparkan oleh keluhan seorang bangsawan kaya raya bernama Tuan Jalal. Dengan wajah panik dan jubah mahal yang kusut, ia datang menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid sambil menjerit-jerit seperti ayam kehilangan induk. Tuanku, tolong hamba. Harta hamba hilang tanpa jejak, seperti ditelan bumi.
Sang raja yang sedang menikmati secangkir teh jahe pun tersedak mendengar teriakan itu. "Tenang, Tuan Jalal. Jelaskan dengan kepala dingin." "Harta apa yang hilang?" tanya sang raja sambil membersihkan jenggotnya yang terkena percikan teh. Tuan Jalal menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Emas dan permata hamba, Tuanku. Semua hamba simpan dalam peti dan dikubur dalam sumur tua di belakang rumah. Tapi ketika hamba periksa pagi ini, sumurnya kosong. Tak ada dasar. Seperti sumur tanpa ujung." "Sumur tanpa dasar?" Sang raja mengerutkan dahi. "Apakah kau menyimpan harta di lubang menuju dunia lain?" "Entahlah, Tuanku. Yang jelas, sumur itu seperti menelan semua harta hamba." Sang raja pun segera memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil untuk menyelidiki masalah ini. Siapapun tahu, Abu Nawas bukan hanya cerdas, tapi juga punya cara berpikir yang tak lazim. Kadang seperti orang gila, tapi anehnya selalu benar. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan santai. Ia bahkan sempat membeli roti pipih di jalan sambil bersiul-siul seperti tak ada masalah di dunia. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku ingin kau menyelidiki sumur tanpa dasar milik Tuan Jalal ini. Harta-hartanya lenyap tanpa jejak." "Sumur tanpa dasar?" Abu Nawas tersenyum geli. "Wah, itu berita menarik. Biasanya orang punya sumur tanpa air. Ini malah tanpa dasar." Tanpa menunggu lebih lama, Abu Nawas bersama beberapa pengawal kerajaan pun pergi ke rumah Tuan Jalal. Sampai di lokasi, mereka melihat sumur tua yang terlihat tak terawat. Dindingnya berlumut, dan suara gaung dari dalam sumur terdengar mengerikan. "Ini sumurnya, Abu Nawas," kata Tuan Jalal. "Dulu hamba gali sendiri untuk menyimpan harta rahasia. Tapi kini semua raib, entah kemana." Abu Nawas mendekat dan melempar batu ke dalam sumur. Beberapa detik, tidak ada suara pantulan. Benar juga. Seolah-olah tidak ada dasar, gumamnya sambil mengelus janggut. Ia pun memerintahkan seorang pengawal untuk membawa seutas tali panjang. Tali itu diturunkan ke dalam sumur, terus dan terus hingga habis, namun tak menyentuh dasar. "Wah, ini bukan sumur, ini bisa jadi jalan tikus menuju kerajaan jin," kata Abu Nawas, mencoba menahan tawa. Namun Abu Nawas tak kehabisan akal. Malam harinya, ia datang kembali sendirian ke sumur itu membawa sebuah benda aneh. Sebuah periuk besar berisi bubur panas dan seekor kambing yang diikat tali. Keesokan paginya, Tuan Jalal dan para pengawal mendapati Abu Nawas duduk di tepi sumur sambil memandangi kambing dan bubur. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya Tuan Jalal heran. "Aku sedang memancing," jawabnya santai. "Memancing? Di dalam sumur?" "Betul. Tapi bukan ikan yang kucari. Aku memancing pencuri harta." Sontak semua yang hadir mengernyitkan dahi. Abu Nawas lalu melemparkan kambing ke dalam sumur sambil berteriak, "Kambing istimewa ini bisa menunjukkan jalan harta yang hilang." Tak lama kemudian, ia juga menuangkan bubur panas ke dalam sumur sambil berseru, "Dan ini su penghantar kebenaran." Semua orang melongo. Mereka yakin Abu Nawas sudah gila. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari dalam sumur, "Aduh panas! Panas! Ambil kambingmu, ambil buburmu, dan ambil juga semua hartamu."
Beberapa saat kemudian, muncullah seorang pencuri penuh bubur dari lorong rahasia di dalam sumur, sambil menyeret peti-peti berisi emas dan permata. Ternyata, sumur itu tersambung ke sebuah lorong rahasia bawah tanah yang dibuat oleh si pencuri untuk mencuri harta orang-orang kaya. Tuan Jalal langsung melonjak kegirangan melihat hartanya kembali. Sementara sang pencuri, yang masih belepotan bubur, hanya bisa menangis sambil berkata, "Kenapa harus bubur panas? Kenapa bukan air bunga?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Karena hanya bubur panas yang bisa membuat pencuri cepat naik ke permukaan." Baginda Raja Harun al-Rasyid pun terpingkal-pingkal mendengar laporan kejadian itu. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Sekarang aku percaya, sumur tanpa dasar pun tak bisa menyaingi akalmu yang tanpa batas." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang, untuk menemukan kebenaran cukup dengan kambing dan bubur." Kecerdasan tak selalu harus serius. Kadang, sedikit kelucuan bisa membawa pada solusi yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Putri yang hilang. Pada suatu masa di negeri Baghdad yang gemerlap, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan sangat disayangi rakyatnya. Namanya Raja Harun al-Rasyid. Sang raja memiliki seorang putri yang amat dicintainya, Putri Balqis. Parasnya cantik, akhlaknya mulia, dan kepandaiannya pun mengagumkan. Ia menguasai sastra, filsafat, dan ilmu tata negara. Sang putri adalah kebanggaan seluruh negeri. Namun pada suatu pagi yang cerah, istana tiba-tiba gempar. Putri Balqis menghilang. Para penjaga istana kebingungan. Pintu-pintu kamar putri terkunci dari dalam, jendela-jendela tertutup rapat. Tidak ada keributan, tidak ada suara jeritan. Seolah-olah sang putri lenyap begitu saja, ditelan bumi. Raja sangat terpukul. Ia memerintahkan seluruh pasukan istana untuk menyisir kota dan wilayah sekitarnya. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada satu petunjuk pun yang bisa menjelaskan kemana sang putri pergi. Akhirnya, raja membuat pengumuman besar. "Barang siapa yang dapat menemukan dan membawa kembali putriku dengan selamat, akan kuhadiahi emas seberat tubuhnya." Berbondong-bondong orang datang ke istana. Ada ahli sihir, peramal, detektif, bahkan dukun. Semua mencoba memecahkan misteri hilangnya Putri Balqis. Namun tak seorang pun berhasil. Hingga akhirnya, rakyat menyebut satu nama, Abu Nawas. Abu Nawas dikenal bukan sebagai pendekar atau penyihir, melainkan sebagai pria cerdik yang sering menyelesaikan masalah dengan akal dan logika. Ketika ia mendapat panggilan ke istana, ia hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mencari sang putri. Tapi aku punya satu syarat." Raja bertanya, "Apa syaratmu, wahai Abu Nawas?" "Aku tidak ingin emas atau kekayaan," jawabnya. "Tapi jika aku berhasil membawa sang putri kembali, izinkan aku mengajukan satu permintaan yang tidak boleh ditolak." Raja berpikir sejenak. Lalu ia mengangguk. "Baiklah. Jika engkau berhasil, permintaanmu akan aku kabulkan." Maka mulailah Abu Nawas melakukan penyelidikan. Ia tidak pergi ke padang pasir, tidak juga mencari ke gunung-gunung. Ia justru meminta izin untuk memeriksa kamar sang putri. Ia mengamati setiap sudut ruangan dengan teliti.
Dan di dekat jendela, ia menemukan sebuah jejak sepatu kecil yang samar tertinggal di debu. Aneh, karena jejak itu menuju ke arah dinding, lalu berhenti. Abu Nawas mengetuk-ngetuk dinding itu. Suaranya terdengar hampa. Ia meminta beberapa tukang bangunan membongkar bagian tersebut. Ternyata, ada lorong rahasia di baliknya. Dengan membawa lentera, Abu Nawas menyusuri lorong gelap itu sendirian. Lorong itu panjang dan berliku, menembus tanah dan keluar di sebuah sumur tua, jauh di luar kota. Di dekat sumur itu, ia menemukan syal sutra merah muda, yang dikenalnya sebagai milik sang putri. Jejak ini jelas. Aku semakin dekat, bisik Abu Nawas dalam hati. Ia pun melanjutkan pencarian ke desa-desa sekitar. Di sebuah desa terpencil, ia mendengar desas-desus tentang seorang gadis cantik yang tinggal bersama seorang kakek tua yang buta. Gadis itu tiba-tiba muncul beberapa minggu lalu dan membantu si kakek hidup sehari-hari. Dengan penuh rasa penasaran, Abu Nawas mendatangi rumah kecil itu. Di dalam, ia melihat seorang gadis sedang menyuapi si kakek tua dengan lembut dan penuh kasih. Abu Nawas menatap gadis itu dan berkata pelan, "Apakah engkau Putri Balkis?" Gadis itu terkejut, lalu menatap Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. Ia tak sanggup berbohong. Akhirnya ia mengangguk dan menjawab, "Aku memang Putri Balkis. Tapi aku tidak diculik, aku pergi karena keinginanku sendiri." Ternyata, sang putri merasa terkekang di istana. Ia lelah menjadi simbol, selalu dijaga, selalu dibatasi, dan bahkan hendak dijodohkan dengan pangeran asing demi kepentingan politik. Ia ingin tahu seperti apa kehidupan rakyat biasa. Ia ingin merasakan kebebasan yang selama ini hanya menjadi cerita dari balik jendela. Ia pun diam-diam membangun lorong rahasia selama bertahun-tahun. Dan ketika semuanya siap, ia menyamar, lalu kabur dari istana. Aku ingin belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya. Aku tidak ingin hidup hanya sebagai boneka kerajaan, kata sang putri. Abu Nawas mendengarkan dengan tenang. Ia memahami perasaan sang putri. Tapi ia juga tahu bahwa seorang ayah, sekaligus seorang raja, tengah dilanda kesedihan yang sangat dalam. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana. Namun ia tidak membawa sang putri. "Saya tahu di mana sang putri berada," katanya pada raja. "Di mana dia?" tanya raja dengan penuh harap. "Sebelum saya beritahu, saya ingin menagih janji Anda, satu permintaan yang tidak boleh ditolak." Raja mengangguk. "Katakanlah." Abu Nawas pun berkata, "Izinkan sang putri menjalani hidupnya sesuai pilihannya sendiri. Selama dia tidak membahayakan rakyat atau melanggar hukum, biarkan ia memilih jalannya." Raja terdiam lama. Hatinya berkecamuk antara kasih sayang sebagai ayah dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Akhirnya ia berkata, "Jika itu memang keinginan putriku, maka aku akan menerimanya. Aku hanya ingin ia tahu betapa aku merindukannya." Abu Nawas pun kembali menemui sang putri, dan menyampaikan pesan ayahandanya. Putri Balkis menangis terharu. Ia pun akhirnya kembali ke istana, tapi bukan sebagai gadis manja dalam sangkar emas, melainkan sebagai penasihat kerajaan, perempuan pertama yang duduk di sisi ayahandanya, membantu mengatur negeri dengan bijak. Dan Abu Nawas, ia kembali ke tempat favoritnya, duduk di bawah pohon rindang dengan sepotong roti dan segelas air, sambil tersenyum puas.
Terkadang, gumamnya, teka-teki terbesar bukan soal kemana seseorang pergi, tapi mengapa ia memilih pergi. Pesan moral: setiap orang punya impian dan cara sendiri untuk menjalani hidup. Tugas kita bukan memaksa, melainkan memahami. Seperti Abu Nawas, kebijaksanaan sejati tidak hanya berasal dari logika, tapi juga dari hati yang penuh empati. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Pengemis yang kedinginan. Ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku? Aku beri hadiah 10 ringgit, kata saudagar itu. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya. Namun tidak ada yang tahan semalam. Paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalam? Jika kamu tahan aku beri hadiah 10 ringgit, kata si saudagar. Baiklah akan kucoba, jawab si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Menanti datangnya malam, si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah. Bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapat uang 10 ringgit? Kalau kamu setuju aku akan mencobanya. Setuju, jawab si istri, moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar. Jika tahan akan ku bayar upahmu. Setelah sampai waktunya, masuklah si pengemis ke dalam kolam. Hampir tengah malam ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar. Tetapi karena mengharap uang upah 10 ringgit, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan, ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul. Ia khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menyalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam, kamu pasti tidak kedinginan. Namun si pengemis tidak mau kalah, panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya akan berendam di air, masakan api bisa masuk ke dalam air? Aku tetap tidak mau membayar upahmu, kata saudagar itu ngotot. Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu. Dengan perasaan gondok pengemis itu pulang ke rumah, sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, pikirnya. Ia kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Boro-boro pengaduannya didengar, hakim itu malahan membenarkan sikap sang saudagar. Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara, namun ia tetap disalahkan juga. Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini, kata si pengemis dengan nada putus asa. Ya Allah, Engkau jugalah yang tahu nasib hamba MU ini,
mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar engkau menangkan." Doanya dalam hati. Ia pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Dengan takdir Allah, ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. "Hai hamba Allah," tanya Abu Nawas, ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. "Mengapa Anda kelihatan murung sekali? Padahal udara sedemikian cerah." "Memang benar hamba sedang dirundung malang," kata si pengemis. Lantas diceritakan musibah yang menimpa si pengemis sambil mengadukan nasibnya. "Jangan sedih lagi," kata Abu Nawas ringan. "Insya Allah aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku, niscaya kamu menang dengan izin Allah." "Terima kasih banyak, Anda bersedia menolongku," kata si pengemis. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. "Apa kabar, hai Abu Nawas?" sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. "Ada masalah apa gerangan hari ini?" "Kabar baik, ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas. "Jika tidak keberatan, saya mohon Baginda datang ke rumah hamba, sebab hamba punya hajat." "Kapan aku mesti datang ke rumahmu?" tanya Baginda Sultan. "Hari Senin jam 7 pagi, Tuanku," jawab Abu Nawas. "Baiklah," kata Sultan, "aku pasti datang ke rumahmu." Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam, kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka, Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Hari Senin yang ditunggu. Sejak jam 7 pagi rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menjerangnya menaruh di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. "Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakkah nasinya atau belum?" gerutu Sultan. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi, Tuanku Syah Alam." Baginda pun diam, dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. "Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu?" "Aku sudah lapar," kata Baginda. "Sebentar lagi, ya Syah Alam," sahut tuan rumah. Baginda masih sabar, ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis tak juga ada hidangan yang keluar, Baginda tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. "Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu?" tanya Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit, demi mendengar pernyataan Baginda. "Ya Tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi, sebentar lagi juga masak," jawabnya. "Menanak nasi?" tanya Baginda. "Mana periuknya?" "Ada, Tuanku," jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. "Ada?" tanya Baginda keheranan. "Mana?" Ia mendongakkan mukanya ke atas mengikuti gerak Abu Nawas. Tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. "Hai,
"Abu Nawas, sudah gilakah kamu?" tanya Sultan. "Memasak nasi bukan begitu caranya, periuk di atas pohon, apinya di bawah, kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi." "Begini, Baginda," Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. "Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar. Pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 ringgit jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju karena mengharap upah 10 ringgit dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar, dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. "Itulah sebabnya hamba berbuat seperti ini. Boro-boro nasi itu akan matang," kata Sultan, "airnya saja tidak bakal panas, karena apinya terlalu jauh." "Demikian pula halnya si pengemis," kata Abu Nawas lagi. "Ia di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam." Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak kedinginan di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat. Saudagar itu pucat mukanya. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian halnya. "Sekarang aku ambil keputusan begini," kata Sultan. "Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar." Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Abu Nawas mati. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak." "Apa? Rajaku jadikan budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam, ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati? Lihat." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut.
Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan, dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal dan seorang tabib istana, segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini, aku, Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur." Seketika pengusung jenazah ketakukan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubuhkan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda keder juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya, Baginda." "Segar bugar, buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas?" "Ilmu dari Mahaguru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia, ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit." Baginda menggerutu kecewa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.